Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dwi Niasa Bagia. Aku dari Prodi Akuntansi Syariah kelas karyawan C. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang akad dalam Islam. Aku akan menjelaskan definisi akad kontrak atau yang sering disebut sebagai akad transaksi, yang merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi atau pertukaran barang, jasa, dan nilai lainnya dengan tujuan tertentu. Akad transaksi adalah langkah awal dalam berbagai jenis aktivitas bisnis dan keuangan. Akad ini memiliki peran penting dalam hukum ekonomi Islam dan juga berlaku dalam kontrak-kontrak di luar kerangka hukum Islam. Selanjutnya yaitu rukun akad. Terdapat beberapa rukun akad yang penting. Yang pertama ada pelaku, yang kedua ada materi, ma'qud alaiyah, yang ketiga ada ijab dan qabul, dan yang keempat ada ketentuan dan syarat. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, pelaku, akidan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad yaitu pihak yang menawarkan atau pemberi tawaran dan pihak yang menerima tawaran. Kehadiran dua pihak ini menjadi rukun utama. Yang kedua, materi. Materi ini harus jelas disebutkan berapa rincinya dan halal atau tidak. Materi ini berupa uang, barang, dan jasa. Ketiga, ijab dan qabul. Ijab sendiri adalah tawaran atau penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah penerima tawaran. Yang keempat, ketentuan dan syarat. Ketentuan dan syarat-syarat tambahan yang mengatur transaksi harus dijelaskan dengan baik dalam akad. Selanjutnya ada syarat akidan. Syarat akidan ini adalah kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar akad kontrak sah. Syarat ini juga dapat bervariasi tergantung pada jenis akad dan hukum yang berlaku. Ada beberapa jenis syarat akidan. Yang pertama ada Kesepakatan pihak. Semua pihak yang terlibat dalam akad harus sepakat dengan ketentuan dan syarat akad tersebut. Yang kedua, kemampuan hukum atau ahliyah. Semua pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan transaksi. Mereka harus dewasa dan berakal sehat. Yang ketiga, barang yang dijual halal. Barang yang dijual menjadi objek transaksi itu harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang keempat, ketidakadilan atau gharar dan spekulasi atau maisir. Akad ini tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi jenis-jenis akad. Terdapat beberapa jenis akad. Yang pertama ada akad jual beli atau bai'i. Yang kedua ada akad sewa menyewa atau ijarah. Yang ketiga ada akad pinjam meminjam atau qard. Yang keempat ada akad hibah atau hibah. Dan yang kelima ada akad mudharabah. Yang keenam ada akad musyarakah. Yang ketujuh ada akad salam dan istisna. Dan yang kedelapan ada akad takaful. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada akad jual beli atau bai'i. Akad ini melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang atau barang lainnya. Yang kedua ada akad sewa menyewa atau ijarah. Akad ini mencangkup penyewaan barang atau jasa dengan pembayaran sewa. Yang ketiga, akad pinjam meminjam atau qard. Akad ini melibatkan pemberian atau penerimaan pinjaman uang atau barang dengan syarat dikembalikan atau pengembalian. Yang keempat, ada akad hibah. Akad hibah ini adalah pemberian suatu harta atau hak kepada pihak lain tanpa syarat dikembalikan. Setiap jenis akad memiliki aturan dan ketentuannya tersendiri dalam hukum Islam dan hukum perdata umum, dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya untuk sah secara hukum. Mengenali konsep akad kontrak, rukun akad, syarat akidan, dan jenis-jenis akad adalah penting dalam memahami berbagai transaksi ekonomi dan bisnis dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata umum juga. Ini membantu masyarakat dan pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas mereka dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, tidak ada yang sempurna selain Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.